6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Atau adapun kalau ada kami tindak lanjuti, paling kami sore mungkin kalau dia berani. Ya, dengan PKL-nya mereka itu pada intinya sepakat lah mereka mau pindah di situ. Tidak ada yang keberatan. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Muruhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Bulog Bau-Bau pantau penjualan beras SPHP. Pastikan tidak ada mitra yang menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Pemerintah Kota Bau-Bau berencana merelokasi pedagang kaki lima di kawasan Pantai Kamali ke lokasi baru di dekat kantor Kelurahan Wale. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 18 Maret 2025 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kami sampaikan berita yang pertama. Bulog Bau-Bau pantau penjualan beras SPHP. Pastikan tidak ada mitra yang menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp12.000. Maksud kami Rp12.500 per kilogram. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani. Harga eceran tertinggi terhadap penjualan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP senilai Rp12.500 per kilogram atau sebesar Rp62.500 per kemasan 5 kilogram. Harga tersebut telah diatur sesuai dengan surat edaran pemerintah pusat sejak awal Mei tahun lalu. Isu beras SPHP dijual di atas HET hingga Rp70.000 sempat mencuat di Kota Bau-Bau dan membuat resah para kaum emak-emak. Menanggapi itu, Kepala Bulog Bau-Bau Mutain mengungkapkan setelah menerima laporan pihaknya langsung melakukan penelusuran di pasar yang menjual beras SPHP termasuk mitra Bulog Rumah Pangan Kita. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Bulog Bau-Bau tidak menemukan adanya mitra yang menjual di atas HET dan jika ditemukan pihaknya akan blacklist atau melakukan pencabutan terhadap status RPK-nya. Memang isu itu juga ada di kami, itu pun dari pihak Pemda dalam hal ini Kabar Ekonomi, japri saya lewat WA. Dan saya perintahkan lab dan ditelusuri di pasar tidak mendapatkan itu beritanya yang ada yang 65.000 itu kan mungkin ketersediaan uang kecil mungkin jadi dia genapkan saja. Kemudian 70.000 kami belum menemukan di RPK mana ada atau adapun kalau ada kami tindak lanjuti, paling kami coret mungkin kalau dia berani. Mutain juga membatasi pendistribusian beras SPHP kepada para mitra mulai dari 1 hingga 2 ton per hari sebab selama Ramadan pemerintah daerah di wilayah kerjanya sedang giat melaksanakan operasi pasar untuk menekan inflasi. Ia pun menghimbau seluruh mitra RPK agar menjual beras sesuai dengan HET Rp12.500 per kilogram sehingga warga tetap mendapatkan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Harga ditoleransi masih di antara Rp63.000 per 5 kilogram. Ia menjelaskan tindakan Bulog bagi RPK nakal yang menjual jauh di atas HET akan dicabut status RPK-nya, sementara bagi pengecer di pasar di luar mitra Bulog sanksinya akan menjadi urusan Dinas Perdagangan. Bulog Bau-Bau juga meminta masyarakat jika mendapatkan RPK yang menjual beras SPHP di atas HET agar melapor di kantor Bulog Bau-Bau. Sementara itu untuk ketersediaan pasokan beras di gudang penyimpanan Bulog Bau-Bau masih cukup melimpah di atas 3.000 ton termasuk beras SPHP. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau berencana merelokasi pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pantai Kamali ke lokasi baru di dekat kantor Kelurahan Wale. Relokasi ini akan dilakukan usai perayaan Idul Fitri nanti. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Ya, dengan PKL-nya mereka itu pada intinya sepakat lah mereka mau pindah di situ. Tidak ada yang keberatan. Pemerintah Kota Bau-Bau berencana merelokasi pedagang kaki lima PKL di kawasan Pantai Kamali ke lokasi baru di dekat kantor Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio.
Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau, Kecamatan Wolio, Kelurahan Wale, serta para PKL pada Senin 17 Maret 2025. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau, Aliman, mengungkapkan relokasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi Pantai Kamali sebagai ruang publik. Rencananya, kata Aliman, pemindahan PKL akan dilakukan setelah perayaan Idul Fitri tahun ini. Ya, dengan PKL-nya mereka itu pada intinya sepakat lah mereka mau pindah di situ. Tidak ada yang keberatan. Setelah Lebaran mereka akan pindah. Jadi di sekarang tempat bulan dekatnya patung itu kosong. Pokoknya dekat-dekat yang sekarang kayak Kalista itu harapannya tidak ada lagi. Jadi betul-betul ruang publik. Aliman mengatakan lokasi baru yang disiapkan untuk PKL tidak akan bersifat permanen. Kemungkinan akan menggunakan tenda sehingga pada siang hari lokasi tersebut kembali ke fungsinya seperti yang diterapkan di kota-kota besar lainnya. Ia juga mengatakan penempatan PKL akan diatur sesuai dengan jenis jualannya, tidak boleh terpisah-pisah. Jadi nanti itu akan diatur, misalkan sendal-sendal itu. Jangan ada sendal di sana gitu. Akan satu tempat. Yang sepatu gitu. Jadi enak dilihat nanti itu. Dengan penataan ini, pihaknya berharap Pantai Kamali akan menjadi lebih tertata rapi dan nyaman bagi warga maupun wisatawan. Pemkot Bau-Bau berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas ruang publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui penataan PKL yang lebih baik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Bulog Bau-Bau siapkan stok beras, minyak goreng, dan gula pasir untuk operasi pasar murah yang digelar oleh pemerintah daerah. Mengenai hal tersebut kita ikuti selengkapnya laporan reporter Hairul Mulku. Karena memang tanggal 19 ini kan serentak seluruh Sulawesi Tenggara, malah Selindo kayaknya. Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Bau-Bau memastikan akan ikut menyukseskan gelaran pasar murah yang akan dilaksanakan oleh sejumlah daerah di wilayah kerjanya yang direncanakan akan dilaksanakan secara serentak pada Rabu 19 Maret 2025. Kepala Bulog Cabang Bau-Bau Mutain mengatakan sejumlah daerah telah mengajukan permintaan penyediaan bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng yang akan dijual selama pasar murah. Mutain mengatakan sejauh ini Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan telah resmi mengajukan permintaan untuk gelaran pasar murah jelang Lebaran Idul Fitri 2025. Karena memang tanggal 19 ini kan serentak seluruh Sulawesi Tenggara, malah Selindo kayaknya, seluruh Indonesia. Iya. Ya, serentak di tanggal 19. Okay. Oh, kalau untuk kami kan, kami memang wilayah operasional sampai ke Buton Tengah, Buton Selatan, ya, sama Kota Bau-Bau sendiri itu kan. Lebih lanjut, Mutain mengatakan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Bau-Bau masih ada sekira 2.800 ton yang dipastikan masih mencukupi kebutuhan pemerintah daerah yang akan menggelar pasar murah. Begitu juga dengan minyak goreng merek Minyak Kita. Sementara itu untuk stok gula pasir dijadwalkan baru akan masuk di Bau-Bau pada Senin 17 Maret 2025. Kalau gula insya Allah kalau tidak halangan tanggal 17-18 itu. Insya Allah 17. Seperti diketahui, operasi pasar murah merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan di seluruh daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau, khususnya jelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan kita ke berita yang terakhir. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Bau-Bau Wode Hamsina Bolu meresmikan pembubuhan cap tenda Tera atau CTT di Pasar Wameo belum lama ini. Kegiatan tersebut menandai dimulainya Tera ulang untuk semua alat ukur takar timbang dan perlengkapannya atau UTTP di seluruh wilayah di Kota Bau-Bau. Tera ulang ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau melalui unit metrologi legal.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Laude Ali Hasan, menjelaskan CTT diberikan kepada alat UTTP yang telah teruji kebenarannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil di pasar, baik bagi penjual ataupun pembeli. Dikatakan tera ulang alat UTTP ini wajib dilakukan setiap tahun. Ali Hasan menjelaskan, alat standar yang digunakan untuk menguji timbangan masyarakat telah diverifikasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal atau BSM Regional 4 Makassar. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Bulog Bau-Bau pantau penjualan beras SPHP, pastikan tidak ada mitra yang menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Pemerintah Kota Bau-Bau berencana merelokasi pedagang kaki lima di kawasan Pantai Kamali ke lokasi baru di dekat kantor Kelurahan Wale. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya, Laude Muhammad Syaribul, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan sampai jumpa.